Halo guys, selamat datang di Nice Movie. Aku doakan kalian semua sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita film The Commando 2022. Mengisahkan seorang agen DEA yang berusaha menyelamatkan kedua putrinya dari sandraan para gembong narkoboy. Sebelum lanjut nih, alangkah baiknya klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan adegan penggerebekan markas narkoboy terbesar yang dilakukan oleh agen DEA atau DEA. Agen DEA sendiri adalah lembaga yang bertugas memerangi penyelundupan dan penyalahgunaan narkoboy, di mana misi itu dipimpin oleh pria bernama James, yang mana markas itu merupakan pusat pembuatan dan peracikan barang haram yang kemudian akan diselundupkan ke berbagai wilayah. Dengan sigap mereka bergerak secara diam-diam dan melumpuhkan satu persatu pengawal. Namun setelah berhasil masuk, mereka malah mendapatkan perlawanan yang cukup sengit dan terjadilah baku tembak. James dan kawan-kawan berhasil melumpuhkan para gembong. Namun sisi buruknya di markas itu ternyata ada 3 wanita yang menjadi korban dalam misi tersebut. Seketika James merasa sangat bersalah dan menyesali perbuatannya karena telah membunuh wanita tak berdosa. Atas kejadian itu, ia memutuskan berhenti bekerja untuk sementara waktu dan pergi mengunjungi keluarganya. Di perjalanan, James terus dihantui rasa bersalah dan bayang-bayang ketiga wanita itu. Sesampainya di rumah, ia disambut hangat oleh istrinya bernama Lisa dan kedua anaknya bernama Jenny dan Natalia. Malam harinya, James hanya terdiam, seolah tak menikmati acara makan malam itu. Lisa lantas curiga dan mengatakan kalau James yang sekarang bukanlah James yang ia kenal dulu. I didn't recognize you when you came home. Babe, I'm still the same man you married. Di sisi lain, di sebuah penjara terlihat pria bernama Johnny yang terlibat perkelahian dengan napi lain karena urusan pribadi. I can't wait to get the fuck out of here. Johnny adalah bos penjahat kelas kakap yang ditangkap atas kasus pencurian, perampokan, pembunuhan, dan masih banyak lainnya. Dan hari itu akan dibebaskan karena telah melewati masa tahanan selama 15 tahun. Johnny langsung dijemput kedua teman lamanya bernama Mike dan Mate. Di perjalanan, temannya menanyakan mengenai keberadaan uang yang telah dicuri Johnny 15 tahun yang lalu. Awalnya ia menolak karena tidak ingin teman-temannya terlibat dalam masalah. Namun karena temannya itu mata duitan, akhirnya Johnny buka mulut. Dan uang yang senilai jutaan dolar itu disimpan di sebuah rumah, yang mana rumah tersebut sekarang ditempati oleh James dan keluarganya. Ia sebenarnya tidak peduli lagi dengan uang tersebut. Yang ia butuhkan hanyalah cincin milik istrinya yang sudah meninggal. Dan kali ini Johnny tidak mau lagi melakukan kesalahan. Hal itu disampaikan pada anak buahnya bernama Dominic. Di rumah itu, Jenny menemukan uang di lantai kamarnya. Ia bermaksud menggunakan uang tersebut untuk bersenang-senang dan menghabiskannya. Namun Natalia menolak ide Jenny karena jika mengambil uang yang tidak diketahui siapa pemiliknya, maka sama saja mencuri. Namun Jenny tidak peduli. Malam harinya, James mimpi buruk dan melihat ketiga gadis itu. Ia berjalan dalam keadaan tertidur sambil membawa pistol. Sementara di luar, ketiga anak buah Johnny sudah mengintai rumahnya dan hendak mengambil uangnya. Secara tidak sengaja, James menembak tembok yang mengagetkan anak buah Johnny. Is he asleep?
Lisa segera mengamankan pistol itu dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Namun James tidak mengatakan apa-apa. Lisa menyadari ada yang tidak beres dan memaksa James untuk menghubungi dokter besok pagi. Paginya, James memanggil teman kerjanya bernama Sebastian untuk menanyakan apa yang sedang ia alami. Sebastian menyarankan agar James menghubungi dokter psikologi, dan benar saja, menurut dokter, James mengalami penyakit post-traumatic stress atau gangguan stres pasca trauma, di mana penyakit yang dipicu pengalaman traumatis ini dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain apabila tidak segera diatasi. Di sisi lain, Mike sudah mengetahui siapa sosok James yang sebenarnya. Kemudian memberitahu Johnny kalau James adalah agen DEA yang sangat berbakat. Kalau memaksakan keadaan, otomatis mereka dalam bahaya karena yang dihadapi bukanlah orang biasa. Mendengar hal itu, Johnny pergi menemui teman lamanya yang bekerja di kepolisian. Ia meminta agar James segera dipecat dari anggota DEA dengan tawaran akan diberikan separuh dari uang hasil curian tersebut. Keesokan harinya, James dipanggil menghadap lalu disodorkan surat perintah pemberhentian atas nama dirinya. Namun James tidak percaya karena di surat itu tidak ada tanda tangan hakim yang berarti surat itu tidak resmi. Ia pun pergi dengan perasaan kesal. Terlihat anak buah Johnny sudah memantau dari kejauhan karena malam itu James akan pergi menemui dokter psikolog. Dengan begitu mereka akan bebas mengambil semua uang tanpa ada masalah. Mate senang karena malam itu akan menjadi malam yang sangat menyenangkan, apalagi di rumah itu terdapat 2 anak gadis. Namun Mike tetap menyampaikan agar mereka selalu berhati-hati dan tidak melakukan kesalahan. Di perjalanan, James masih saja dihantui bayang-bayang ketiga wanita itu. Mungkin trauma yang dialaminya sudah sangat parah. Sedangkan Lisa berusaha membujuknya agar mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Selepas ayahnya pergi, Jenny ternyata sudah mengajak teman sekolahnya untuk berpesta di rumahnya, walaupun rencana itu tidak disetujui Natalia. Mereka semua berpesta ria di lantai 1 sambil minum-minum. Sementara di kamar atas, Natalia tak bisa tidur mendengar suara musik yang cukup keras. Ia tak sengaja menjatuhkan lampu tidur dan menemukan kotak dari balik lantai. Kotak itu berisi uang dan cincin milik istri Johnny. Setelah ditelusuri, di internet ternyata di rumah itu pernah terjadi kasus perampokan yang mengakibatkan si pemilik rumah serta keluarganya tewas 15 tahun silam. Ia lalu menyembunyikan kotak itu di tempat lain dan hendak mengembalikan uang tersebut pada keluarga korban. Kembali pada James yang meminta Lisa untuk menghentikan mobilnya. Ia mengatakan kalau telah membunuh 3 wanita tanpa sengaja saat bertugas, dan hal itu yang membuatnya trauma selama ini. Walau begitu, ia masih memikirkan keselamatan kedua putrinya dan meminta Sebastian untuk menemaninya selama ia berobat. Natalia lalu menunjukkan kotak itu pada Bastian. Bastian mengatakan akan mencari tahu masalahnya, tapi sebelumnya harus dibicarakan sama James. Saat itu Natalia berusaha menghubungi ayahnya, namun suaranya tidak jelas karena gangguan sinyal. Hello? Sementara anak buah Johnny sudah bersiap memakai topeng, lalu membunuh teman Jenny yang sedang mantap-mantap di mobil, dan yang lainnya. Another one hits the dust. I'm here for the party. Bastian menyuruh mereka pergi dan menghentikan pesta karena sudah larut malam. Secara tiba-tiba, anak buah Johnny langsung masuk dan menembakinya. Melihat kejadian itu, Natalia panik, lalu bersembunyi di bawah ranjang. Saat itu, ia sempat menghubungi ayahnya, namun lagi-lagi gangguan sinyal.
Beruntungnya ia sempat mengirimkan pesan suara sebelum ia ditemukan dan ditarik keluar. Hello? Dengan sigap, mereka mengambil semua uang di rumah itu. Setelah dihitung, ternyata uangnya tidak cukup. Mate lalu mengancam akan membunuh Jenny kalau tidak buka mulut soal uang tersebut. Mike menelpon Johnny kalau Mate sudah meninggal. Dengan perasaan marah, ia pergi mencari bantuan di sebuah klub motor dan langsung bergegas ke lokasi. It went sideways. Matthew got killed. Sementara James sudah mendengar pesan suara yang dikirimkan Natalia. Menyadari putrinya dalam bahaya, ia segera memutar balik mobilnya dan menggantikan istrinya yang sedang menyetir. Sesampainya di rumah, Johnny memberikan penghormatan terakhir dengan menutupi jasadnya menggunakan jaket. Kemudian membunuh Sebastian dengan tusukan berkali-kali. Saat itu James menelpon Sebastian dan yang mengangkat teleponnya adalah Johnny. James meminta agar putrinya dilepaskan. Jika tidak, mereka semua akan dibunuh, namun Johnny tidak peduli dengan ancaman itu. Ia lalu berjanji pada istrinya akan menyelamatkan kedua putrinya dan memberi penjahat-penjahat itu pelajaran. Dalam kondisi terancam, Natalia akhirnya menunjukkan kotak itu. Johnny lalu menemukan cincin kesayangan istrinya. Singkat cerita, James akhirnya tiba di rumah dan langsung membunuh satu persatu anak buah Johnny. Di lantai 1, ia menemukan Jenny dan menyuruhnya ke mobil. Ia lalu naik ke lantai 2 dan terjadi perkelahian tangan kosong karena peluru pistolnya habis dan perkelahian itu dimenangkan James. Di lantai 2, James menemukan Natalia tengah disandra. Tanpa banyak bacot, ia langsung menembak pria itu. Kemudian menyuruh Natalia ke mobil. Akhirnya James dan Johnny bertemu. Mereka lalu berkelahi tanpa menggunakan apa-apa. Saat itu tiba-tiba datang polisi yang sebelumnya hendak memecat James sekaligus teman baik Johnny. Rupanya polisi ini juga mata duitan. Jika ia membunuh James, maka agen DEA akan melakukan penyelidikan dan mengungkap siapa dirinya yang sebenarnya. Jika ia membunuh Johnny, maka uangnya akan dibagi dua tanpa ada masalah. Dan akhirnya ia menembaki Johnny. Di waktu yang sama, Lisa datang menembak polisi korup itu. Seketika pihak rumah sakit datang melakukan evakuasi dan film pun selesai. Nah guys, aku saranin agar menonton filmnya secara utuh ya, karena ada banyak adegan seru yang gak Mimin masukin. Akhir kata, terima kasih telah menonton video ini hingga akhir cerita. Sampai ketemu di video selanjutnya.